Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta. Bersama saya Fajar Wayon dalam Breaking News spesial KTT G20 Nusa Dua Bali. Dari laporan Business 20 atau B20 Summit Indonesia 2022 di Bali, semua pelaku bisnis dan CEO perusahaan besar sepakat bahwa upaya mewujudkan energi ramah lingkungan net zero emission harus dilakukan dalam investasi berkelanjutan dari negara-negara anggota G20 yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding. Ya, konferensi tingkat tinggi G20 resmi meluncurkan Pandemic Fund. Peresmian ini ditandai dengan sambutan Presiden Joko Widodo sebagai pemegang presidensi G20. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan pandemi tidak boleh lagi memakan korban jiwa dan meruntuhkan ekonomi global. Untuk itu, dunia harus memiliki pembiayaan guna mencegah dan mengatasi pandemi. Pandemic Fund dibentuk oleh negara anggota G20 sebagai antisipasi jika terjadi pandemi lagi di masa depan. Sejak dibentuk 9 September 2022 lalu, Pandemic Fund sampai saat ini telah berhasil menghimpun dana senilai 1,4 miliar dolar Amerika dari 24 donor. Dari kebutuhan dunia yang mencapai 31,1 miliar dolar Amerika untuk pencegahan dan pengelolaan pandemi. Jokowi berharap ke depannya dunia dapat menciptakan pusat dan manufaktur vaksin yang lebih merata, sertifikasi vaksin bagi pelaku perjalanan dan pengembangan penelitian patogen. Hadirin yang berbahagia, perihal pembiayaan dibutuhkan sebesar 31,1 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ya pemirsa, peluang investasi terbuka lebar dalam forum B20 Summit di Bali di hari pertama ini. Dan hari ini tadi Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan anggota G20 sepakat meluncurkan Pandemic Fund. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan reporter Nadia Valeri. Ya Nadia, terkait informasi terbaru apa yang dicapai dalam B20 Summit hari ini? G20 di Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo siang tadi baru saja meluncurkan Pandemic Fund ataupun dana penyediaan yang digunakan selama pandemi, di mana dana ini digunakan sebagai kapasitas pembiayaan negara-negara G20 dalam menghadapi krisis, terutama mengingat selama 3 tahun terakhir ini negara-negara di dunia dihadapkan oleh pandemi COVID-19 yang hingga saat ini juga masih belum usai. Untuk itu Pandemic Fund ini diluncurkan agar kedepannya negara-negara dapat lebih siap dalam menghadapi krisis, dan sejauh ini total Pandemic Fund yang terkumpul bahkan sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Indonesia sendiri sudah berkontribusi untuk Pandemic Fund senilai 50 juta dolar Amerika Serikat. Untuk Pandemic Fund ini kedepannya diharapkan dapat membantu negara-negara anggota G20 kedepannya agar lebih handal dalam menghadapi krisis dan juga menghadapi konflik geopolitik yang hingga saat ini juga masih terus terjadi. Untuk sejauh ini memang sesuai dengan tema yang diusung pada konferensi tingkat tinggi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger ataupun pulih bersama, pulih lebih kuat, di mana ini juga diharapkan melalui konferensi tingkat tinggi G20 diharapkan dapat mencapai kebijakan ataupun adanya upaya yang disepakati oleh para negara yang hadir di KTT G20 Bali untuk kedepannya dapat mencapai kesepakatan terkait bagaimana penanganan krisis, terutama untuk krisis ekonomi dan juga tantangan-tantangan kedepannya di tengah konflik geopolitik. Sejauh ini dari total 20 negara anggota G20 yang diundang untuk hadir di KTT G20 Bali ini, 17 sudah mengkonfirmasi akan hadir, di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, dan juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang rencananya memang malam hari ini mulai akan tiba di Indonesia. Kami juga melihat menjelang kedatangan dari para kepala negara ini memang pengamanan dilakukan secara cukup ketat, di mana anggota yang disiagakan adalah sebanyak 18.000 personil, baik secara stasioner ataupun yang secara mobile yang nantinya akan mengawal kedatangan dari para delegasi dan juga para kepala negara yang hadir. Pengamanan dilakukan di seluruh kawasan Bali, terutama di kawasan Nusa Dua, dan ini juga menggunakan teknologi yang sangat canggih, menggunakan CCTV di 137 titik, kemudian teknologi face recognition yang dapat mengenali wajah melalui kamera yang telah disebarkan di setiap titik, di mana ini
diharapkan akan menjadi pengawalan yang ketat untuk memastikan bahwa KTT G20 yang puncaknya akan digelar pada 15 November mendatang ini dapat terlaksana dengan kondusif. Ya, Fajar. Ya, terima kasih Nadia atas informasi yang disampaikan dan selamat bertugas kembali mengawal pelaksanaan KTT G20 dan juga B20 Summit yang sudah dilangsungkan hari ini. Ya pemirsa, dalam agenda forum pertemuan khusus pengusaha bisnis, CEO serta pelaku usaha B20 Investment Forum 2022 di Bali, beberapa pelaku bisnis menyepakati sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, termasuk masalah investasi di Indonesia di masa depan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam agenda B20 Summit Indonesia 2022 di Bali menyatakan bahwa perusahaan Xianjia Advanced Material Co Ltd atau perusahaan generic precursor asal Cina ini sepakat dengan proyek jangka panjang dengan total nilai investasi senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 triliun rupiah. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center. Ini menjadi langkah awal kesepakatan kerjasama proyek jangka panjang dengan Indonesia. Dengan poin MOU bahwa Xianjia memperoleh semua penerbitan izin proyek dan insentif investasi dari pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang turut menyaksikan penandatanganan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mensukseskan program ekosistem kendaraan listrik dengan total nilai investasi senilai 77 triliun rupiah. Nota kesepahaman yang dilakukan Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama BKAPM Iqmal Lukman dan Chairman of Xianjia Advanced Material Co Ltd Deng Weiming semakin menegaskan bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk mensukseskan program transisi energi dengan ekosistem kendaraan listrik. Dari Nusa Dua Bali, Nadia Valerie, Yudi Permana, Tim Liputan IDX Channel. Dalam bisnis 20 atau B20, Indonesia tetap fokus terhadap peran sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang. Indonesia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi yang kolaboratif dengan potensi memanfaatkan transisi energi ke energi bersih yang diyakini akan memberikan dampak positif untuk menjawab isu penting dunia, yakni transisi energi baru terbarukan secara berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan kreativitas yang pesat akan membawa masa depan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan transisi energi, terutama energi hijau, bersih, dan energi baru dan terbarukan demi melestarikan bumi layak huni. Chair of B20 Indonesia, Sinta Kamdani menegaskan B20 Summit 2022 di Bali yang dihadiri CEO perusahaan global terkemuka, pemimpin bisnis serta organisasi di negara-negara G20 semakin menegaskan bahwa Indonesia sangat serius mewujudkan net zero emission di sektor investasi dan industri. Selain itu, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan net zero melalui ekosistem enabler yang digunakan untuk mempercepat target dekarbonisasi industri. And has also established a nationally determined contribution, or NDC, as a national commitment related to reducing greenhouse gas emission. In September, in accordance with the predetermined deadline, President Joko Widodo approved the submission of Indonesia Enhanced NDC and in the UNFCCC Secretariat by increasing the country emission reduction target from 29% in the first NDC and updated to 31.89% unconditionally. Di sisi lain, B20 Indonesia Summit yang juga fokus dalam B20 Net Zero berkolaborasi sejalan dengan tujuan untuk dekarbonisasi industri dari perusahaan Indonesia serta perusahaan global berbagai sektor bisnis dunia. Dari Nusa Dua Bali, Nadia Valerie, Yudi Permana, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, demikian update seputar B20 dan G20 dan nantikan update selanjutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa.